warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai yaitu koloid. Nah, perkenalkan, nama saya Panivi Bella Putri dengan NIM 2030110011. Saya berasal dari kelompok 1, dosen pembimbing yaitu Dr. Elvira Mi MSI, asisten dosen MUZ Saputra, 2 Nadia Sainita, 3 Sahrina Nurul Ilmi. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar 2021. Di mana judul dari praktikum kali ini itu uji sifat koloid, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui dan memahami perbedaan antara koloid, suspensi, larutan melalui berbagai macam media. Kemudian mengetahui dan memahami jenis koloid. Kemudian sedikit membahas latar belakang dari koloid ini. Nah, adapun pada materi koloid, kita membahas mengenai campuran heterogen yang mencampurkan pembahasan mengenai koloid dan suspensi zat. Pada materi ini, kita hanya membahas secara khusus mengenai koloid. Berikut merupakan tabel perbedaan larutan koloid dan suspensi, di mana yaitu larutan homogen, dimensi partikel kurang dari 1, stabil, partikel tidak tampak pada mikroskopis, sedangkan untuk koloid itu secara makroskopis homogen, dimensi partikel 1 nanometer 1 sampai 100, relatif stabil, dan partikel tampak ultra mikroskopis. Kemudian suspensi ada heterogen, kemudian tidak stabil, partikel tampak oleh mata dan mikroskop. Nah, itu untuk kemudian masuk kepada kajian teori, di mana koloid ini merupakan campuran antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel yang berukuran itu berkisar antara 1 sampai 100 nanometer atau 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Tersebar dalam zat cair dan medium pendispersi. Kemudian ada juga jenis-jenis koloid ini. Nah, jenis koloid atau dispersi merupakan penyebaran secara merata dari satu zat ke zat yang lain. Zat yang mengalami penyebaran disebut dengan fase terdispersi. Kemudian zat yang tidak menjadi medium, yaitu bagi zat lain, itu disebut dengan fase pendispersi. Kemudian berdasarkan fase terdispersi, sistem koloid dapat dikelompokkan menjadi kelompok, yaitu sol atau fase terdispersi, padat emulsi, dispersi cair, buih, gas, aerosol berupa padatan atau cair. Kemudian untuk contoh pendispersi cair, pendispersi gas, jenis koloidnya yaitu aerosol. Contohnya kabut, awan, obat semprot. Kemudian untuk sifat-sifat koloid, sifat atau efek tindal. Nah, efek tindal merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu terjadi warna biru di siang hari dan warna jingga di sore hari. Kemudian ada namanya gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak partikel koloid dalam medium pendispersi. Kemudian yang ketiga ada elektroforesis. Elektroforesis ini merupakan peristiwa pergerakan partikel dalam bentuk medan listrik. Kemudian ada absorpsi, yaitu merupakan suatu proses penyerapan suatu zat yang bermuatan permukaan koloid. Kemudian ada koagulasi. Koagulasi itu pengumpulan atau peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid disebabkan oleh peluncuran muatan yang disebabkan penambahan elektrolit atau berhadapan dengan kutub yang bermuatan yang berbeda, sehingga fase terdispersi itu terpisah dengan medium pendispersinya. Kemudian yang keenam ada koloid pelindung. Nah, merupakan koloid yang melindungi yang tidak mengalami pengumpalan atau koagulasi. Yang ketujuh ada dialisis, itu proses penyaringan ion-ion. Nah, kemudian di pembuatan koloid atau cara kondensasi, kemudian cara dispersi. Nah, kondensasi yaitu pembuatan koloid dengan penggunaan partikel pelarut. Larutan sejati berupa ion atau molekul. Sedangkan cara dispersi yaitu pembuatan koloid dari suspensi atau partikel besar menjadi partikel yang lebih kecil.
kepada mengenai uji sifat koloid, di mana yaitu alat dan bahannya ada air pasir, agar-agar, susu bubuk, mentega, kerupuk, kemudian ada kopi, susu, lem, garam dan gula, kemudian ada parfum, kemudian ada air PDAM, air selokan, santan. Nah, itu untuk bahannya. Kemudian untuk alatnya kita menggunakan senter, gelas kimia yang digantikan dengan 15 gelas biasa, kemudian kertas saring dan lap. Sekarang kita masuk kepada praktikum yang pertama, yaitu membandingkan apakah suatu bahan tersebut termasuk koloid, suspensi, dan larutan. Di mana alat dan bahannya di sini ada yang telah 15 bahan yang telah saya larutkan dan juga telah saya saring tadi. Nah, yang pertama untuk larutan pertama ini adalah agar-agar. Sebelum kita mengetahui apakah dia sebuah larutan, koloid, larutan, dan suspensi, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu larutan. Larutan di sini yaitu homogen. Dia partikelnya tidak tampak pada ultramikroskopis. Kemudian kalau koloid itu secara makroskopis homogen, secara mikroskopis itu ultra heterogen. Dan kemudian untuk partikelnya tampak pada ultra mikroskop. Sedangkan untuk suspensi, ia termasuk ke dalam heterogen dan partikelnya tampak pada mata dan mikroskop. Nah, yang pertama di sini yaitu agar-agar. Agar-agar ini ia termasuk ke dalam koloid. Kemudian ada mentega. Mentega ia termasuk ke dalam koloid. Kemudian ada di sini yaitu air pasir, itu termasuk koloid, dan ini merupakan susu bubuk yang termasuk koloid. Santan juga termasuk koloid, dan air PDAM koloid, serta untuk parfum juga termasuk koloid, dan ini termasuk air selokan yang termasuk ke dalam koloid. Kemudian yang termasuk ke dalam larutan itu ada es, kemudian ada air garam, air gula, dan lem, itu termasuk larutan. Kemudian untuk suspensi itu di sini ada yang kerupuk, roti, dan kopi. Sekarang kita masuk kepada praktikum yang kedua, di mana praktikum yang kedua ini kita mengelompokkan jenis-jenis koloid. Nah, di sini cuman dari 15 bahan tadi cuman terdapat 8 yang termasuk jenis koloid. Di mana yang untuk pertama itu dia agar-agar. Agar-agar ini termasuk emulsi padat, di mana fase terdispersinya cair dan pendispersinya padat. Kemudian ada air PDAM. Air PDAM itu ia termasuk ke dalam emulsi karena fase terdispersinya cair dan fase pendispersinya cair. Kemudian ada air selokan, itu termasuk sol, di mana fase terdispersi padat, pendispersi cair. Kemudian ada air pasir. Air pasir itu termasuk ke dalam jenis koloid sol, di mana fase terdispersi padat, fase pendispersi cair. Kemudian ada mentega dan parfum. Ini termasuk ke dalam emulsi padat, di mana fase pendispersinya cair gas dan pendispersinya padat ke cair. Kemudian juga ada santan. Santan di sini itu termasuk ke dalam emulsi, di mana untuk fase terdispersi yaitu cair dan pendispersi cair. Kemudian ada susu bubuk. Susu bubuk yaitu ia termasuk ke dalam emulsi, di mana fase terdispersi cair dan pendispersi cair. Nah,
sekarang kita masuk kepada percobaan yang ketiga, yaitu mengenai efek Tyndall. Di mana langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian letakkan semua bahan pada gelas kimia atau kita ganti dengan gelas biasa. Kemudian nyalakan senter dan arahkan pada gelas kimia yang berisi semua bahan tersebut. Kemudian amati dan catat hasilnya. Nah, kita langsung saja masuk kepada yang pertama, yaitu susu bubuk, dimana ketika kita nyalakan dengan senter itu cahaya yang berupa itu berbanding lurus. Kemudian maka ini termasuk ke dalam koloid. Kemudian untuk parfum juga sama, cahayanya berbanding lurus termasuk koloid. Dan santan, ketika santan disenterkan dia juga termasuk ke dalam koloid yang berbanding lurus. Kemudian air pasir itu termasuk koloid, dan mentega termasuk ke dalam koloid karena dia juga berbanding lurus. Agar-agar ketika disenterkan ia juga berbanding lurus, berarti dia termasuk ke dalam koloid. Air PDAM juga termasuk ke dalam koloid, dan air selokan juga termasuk ke dalam koloid karena cahayanya yang berbanding lurus. Kemudian untuk larutan ini merupakan kerupuk, yang ini merupakan ketika ditukan dengan senter ia termasuk ke dalam suspensi karena cair yang mengandung partikel padat tidak larut dan terdispersi dalam fase cair, karena itulah ia termasuk ke dalam suspensi. Kemudian untuk larutan gula juga termasuk ke dalam suspensi. Kemudian es krim juga termasuk suspensi. Nah, kemudian untuk kopi. Nah, kopi ini ketika disenterkan itu cahayanya tidak tembus sama sekali. Nah, berarti dia termasuk ke dalam larutan. Sama halnya dengan roti juga seperti itu, dan larutan garam juga termasuk ke dalam larutan. Sekarang masuk kepada kesimpulan. Maka dapat kita simpulkan tadi kalau koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi. Sekilas mirip seperti larutan, tetapi komponen penyusunnya masih dapat terlihat dengan mikroskop, biasanya keruh. Contohnya dari praktikum yang kita lakukan tadi yaitu ada agar-agar, air PDAM, air selokan, air pasir, mentega, parfum, santan, dan susu bubuk. Nah, itu merupakan tergolong ke dalam koloid. Kemudian kalau larutan itu dari pengertiannya yaitu salah satu jenis campuran, yaitu campuran homogen terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Larutan berarti campuran yang tidak bisa dipisahkan lagi. Contohnya pada praktikum tadi yaitu larutan gula, larutan garam, es krim, dan lem. Kemudian suspensi yaitu campuran heterogen. Bedanya, suspensi masih dapat terlihat antar komponennya, yang masih dilihat tanpa mikroskop. Kemudian kalau untuk suspensi ini contohnya tadi itu biskuat, kerupuk, dan kopi. Nah, itulah kesimpulan dari praktikum uji sifat koloid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.